Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum at-talamiz? Alhamdulillah bi khairin haywa Allahu akbar. Taib. Wal-an hayabina an nata'allama lughatul arabiyyah. Sekarang kita akan belajar bahasa Arab. Qabla an nata'allama lughatul arabiyyah hayabina an naqra'a du'a jama'atan. Sebelum kita belajar bahasa Arab, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'an iftahu kutubakum as-safha 27. Sekarang bukalah buku kalian, buku bahasa Arab kalian halaman 27. Oke, kita akan membahas bab latihan 3, bab 2 latihan 3. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang kata petunjuk tunggal yang mengikuti isim dan kata sifat. Ya. Oke, sebelumnya kita akan bahas kata petunjuk. Kata petunjuk ini ada 4. Ada haza, ada hazihi, zalika, dan tilka. Haza dan hazihi mempunyai arti yaitu ini. Zalika dan tilka mempunyai arti itu, ya. Kemudian haza dan zalika di dalam penggunaan bahasa Arab itu tidak ada syarat. Haza dan zalika dalam penggunaan bahasa Arab itu tidak ada syarat. Sedangkan hazihi dan tilka dalam penggunaan bahasa Arab itu ada 2 syarat. Yang pertama, apabila ada tak bulat atau tak marmuto, kemudian apabila bendanya berpasangan. Contohnya madrasatun. Ya, madrasatun kalau misalnya kita pakai hazihi berarti hazihi madrasatun. Ya, kenapa pakai hazihi? Karena ada tak marmuto. Madrasatun huruf terakhirnya ada tak marmuto yang artinya adalah ini sekolah. Ya, di kelas 2 atau kelas 3 ya itu sudah dipelajari kata petunjuk. Sekarang kita lanjut menggunakan bahasa Arab dengan kata petunjuk isim dan sifat. Isim itu bisa apa aja? Bisa kata benda, kemudian nama-nama hewan, bisa apa aja. Kemudian sifat yang mensifati, contohnya cakep, cantik, baru, kemudian ganteng dan lain-lain sebagainya. Ya, kita contohkan terlebih dahulu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kita contohkan pertama yaitu isim. Isim kita tulis baju. Ya. Kita tulis baju. Nah, kata baju ini kita masih belum paham. Baju apa? Ya, apakah bajunya cakep, apa bajunya jelek, apa bajunya kotor, bajunya lama, bajunya baru, ya. Itu kita belum jelas. Karena apa? Karena belum ada kata sifatnya. Nah, kita tambahkan kata sifatnya. Kata sifatnya yaitu baru. Ya, kata sifatnya baru. Baju baru. Ya, berarti bajunya baru. Dan di sini kita juga masih belum paham baju barunya itu yang punya siapa? Apa punya si Ahmad, apa punya Muhammad, atau punya Ali, ataupun punya Fatimah, ataupun itu bajunya yang itu, bajunya yang ini. Ya, kita masih belum terlalu paham. Nah, kemudian kita tambahkan kata petunjuk ini. Ini menjadi ini baju baru. Berarti kita sudah pahami bahwa baju yang baru itu adalah baju milik si fulan misalnya, ya. Bajunya milik si fulan.
Nah, si Fulan lagi megang baju. Nah, berarti baju barunya itu milik si Fulan karena ada kata ini. Kalau misalnya itu berarti bajunya si dia ya. Si dia si dia. Si B lah, si B ya yang tidak ada namanya. Ya, berarti baju barunya itu milik si B. Kalau misalnya kita terjemahkan ke bahasa Arab, ini adalah baju dulu, baju saubun. Oke, baik. Sabun karena dia tidak ada tak marmutoh, kemudian tidak ada tak bulat, dan baju itu tidak berpasangan kanan dan kiri, maka kita akan menggunakan kalimat haza. Haza saubun. Kemudian baru jadidun. Jadidun. Nah, haza saubun jadidun. Ya. Kenapa kita tidak bisa nulis jadidatun? Karena lafaz saubun itu adalah muzakkar. Muzakkar itu tidak ada tak marmuto ataupun tak bulat. Dan juga jadidun kita harus menyesuaikan isimnya. Isimnya tidak ada muzakkar, maka isimnya tidak ada tak marmuto atau tidak ada tak bulat yang disebut muzakkar, maka sifatnya tersebut adalah muzakkar juga. Ya, jadi sifat melihat kata isim. Kalau isimnya muzakkar, tidak ada tak bulat, tidak ada tak marmuto, maka isimnya sifatnya juga muzakkar. Kalau misalnya isimnya muannas yang ada tak marmuto, madrasatun, contohnya saja madrasatun ya, maka sifatnya juga ada tamar mutonya, jadi datun. Oke, dan kata petunjuknya juga berubah menjadi hazihi, jadi madrasatun, jadi datun. Ini sekolah yang baru. Ya, sampai sini fahim tum? Oke. Kita lanjut ke latihan 3. Ya, di sini ada sempurnakan kalimat berikut ini dengan kata sifat yang sesuai seperti contoh. Oke. Hadza tajirun, ini pedagang. Hadzat tajiru ghaniyun. Ya, ini pedagang. Pedagang ini kaya. Ya. Hadza tajirun, ini masih umum. Ya, masih umum. Kenapa? Karena kita tidak tahu pedagang itu apa, pedagang kaya atau pedagang miskin atau pedagangnya ganteng, pedagangnya cantik, tidak tahu. Maka di kalimat selanjutnya dikhususkan, ya, dirincikan, ya, diperkecil, diperdalam kembali, yaitu hadzat tajiru ghaniyun, yang artinya adalah pedagang ini kaya. Oh, berarti pedagang ini adalah kaya. Ya, apabila isimnya ada alif lam, ya, maka kata sifatnya tidak boleh ada alif lam, ya, tapi harus ditanwinkan. Ya, ghaniyun ditanwinkan, ya. Apabila, Bapak ulangi lagi, apabila menjadi kalimat khusus, kata sifat itu ada alif dan lam, kemudian kata sifatnya tidak boleh ada alif lam, harus tanwin. Ya, kita lanjut lagi. Hadhihi khadimatun, ini pelayan. Ini masih umum, ya. Pelayan yang mana? Ya, pelayan yang mana? Bisa aja kan pelayan yang malas, pelayan yang rajin, pelayan yang pintar, ya. Kemudian
ini masih umum. Hadhihi khadimatun, ini pedagang. Kemudian kita menjadikan khusus, kita perdalamin lagi. Hadhil khadimatu nasyitatun, yang artinya adalah ini pelayan yang giat. Pelayan ini giat atau pelayan ini rajin, ya. Kata isim apabila kita mendalami lagi, apabila ada alif lam, maka kata sifatnya itu harus tanwin, ya. Dan juga apabila isimnya ada tamar mutoh, maka kata sifat pun ada tamar mutoh. Jadi di sini ada dua kalimat, ada kalimat umum, ada kalimat khusus ataupun kalimat yang diperdalami, ya. Apabila kalimat ini diperdalami atau kalimat khusus, itu isimnya ya harus ada alif lam, ada tambahan alif lam, dan kemudian sifatnya itu harus tanwin harokatnya, ya. Mari kita kerjakan. Al-misal, hadhihi mazra'atun, ini sawah. Sawah yang mana? Kita tidak tahu, ya. Apakah sawahnya sempit, sawahnya luas, sawahnya kuning, sawahnya hijau, ya kita tidak tahu, ya. Kemudian kita perdalamkan lagi, kita khususkan lagi. Hadhil mazra'atu wasi'atun. Nah, kita sudah tahu bahwasanya sawah ini luas. Wasi'atun artinya luas, ya. Hadhil mazra'atu wasi'atun. Ya, ini sawah yang luas. Oke, kita nomor 1. Hada tilmizun. Ini murid, ya. Titik apa? Ya, silakan dikerjakan. Nomor 2. Titik. Tilkas sayyaratu jadidatun. Tilka artinya itu. As-sayyaratu artinya mobil. Jadidatun artinya baru. Nomor 3. Zalika kitabun. Itu kitab. Titik. Ya, kitabnya apa? Kita diperdalamin lagi, ya. Kemudian nomor 4. Titik. Hazihil ghurfatu nazifatun. Ini ruangan yang bersih, ya, atau ruangan ini bersih. Hazihi ini, al-ghurfatu ruangan, nazifatun bersih. Nomor 5. Zalika thayyibun, itu dokter. Ya, titik. Dokter itu apa? Ya, jadi kalimat yang pertama sebelum koma itu kalimat umum. Ya, jadi kita masih belum paham, ya. Kemudian kalimat setelah koma itu sudah masuk kalimat khusus, kalimat yang diperdalami dari umum menjadi khusus, ya. Oke, sekarang kalian kerjakan latihan 3, ya. Oke, apabila ada yang masih belum dipahami, silakan ditanyakan saja. Oke, sekian. Baik, alhamdulillah pembelajaran bahasa Arab hari ini sudah selesai. Hanya latihan 3 saja. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak pamit. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.